Baik, perkenalkan nama saya Keval Christian Roring dengan NIM 230811020018 dari jurusan Administrasi Bisnis kelas B. Dan pada saat ini saya akan mengulas buku yang berjudul Manajemen Praktis bagi Entrepreneur Kiat Bisnis yang harus diketahui saat startup. Dan kita masuk pada poin yang pertama, yaitu identitas buku dengan penulis Nur Agustinus, penerbit Bina Grahita Mandiri, tahun penerbitan 2015, hak cipta dilindungi undang-undang, jumlah halaman 129 halaman, dan bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Warna sampul buku biru tua dan kuning. Nomor ISBN 978 0602 7149328. Dan kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu sinopsis buku. Topik utama buku Manajemen Praktis bagi Entrepreneur Kiat Bisnis yang harus diketahui saat startup karya Nur Agustinus adalah manajemen praktis bagi wirausaha dan tips-tips bisnis yang perlu diketahui saat startup. Buku ini membahas berbagai topik terkait memulai dan mengelola bisnis, antara lain membuat rencana bisnis, mengelola diri sendiri dan waktu, manajemen keuangan, strategi pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan aspek hukum dalam memulai usaha. Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan dan nasihat praktis bagi para wirausahawan yang sedang memulai bisnis, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang muncul pada fase startup. Ini mencakup berbagai topik yang relevan bagi wirausahawan, mulai dari mengembangkan rencana bisnis hingga mengelola keuangan dan strategi pemasaran. Secara keseluruhan, buku ini merupakan sumber yang berguna bagi siapa saja yang tertarik untuk memulai bisnis atau meningkatkan keterampilan kewirausahaan mereka. Baik, kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu evaluasi isi. Bagian apa dari buku yang paling menarik? Buku Manajemen Praktis bagi Entrepreneur Kiat Bisnis yang harus diketahui saat startup berfokus pada kiat-kiat manajemen praktis bagi wirausahawan pada fase startup. Berikut beberapa topik menarik yang dapat dibahas dalam buku ini. Yang pertama, memahami apa itu startup. Yang kedua, mengembangkan rencana bisnis. Yang ketiga, menarik investor. Yang keempat, membangun tim yang tepat. Yang kelima, langkah hukum. Yang keenam, evolusi dan adaptasi. Secara keseluruhan, buku ini dapat memberikan tips-tips praktis bagi para wirausaha di fase startup, antara lain menyusun rencana bisnis, menarik investor, membangun tim yang tepat, dan mengambil langkah hukum yang tepat. Konsep penting dari buku berdasarkan hasil pencarian, buku manajemen praktis bagi entrepreneur kiat bisnis yang harus diketahui saat startup merupakan panduan praktis bagi para wirausahawan yang ingin memulai dan menjalankan bisnis dengan sukses. Buku ini membahas berbagai topik terkait manajemen bisnis, antara lain perencanaan bisnis, pemasaran, manajemen keuangan, dan kepemimpinan. Tujuan utama buku ini adalah untuk memberikan panduan dan nasihat kepada wirausahawan tentang cara menghadapi tantangan dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Beberapa konsep penting yang mungkin dibahas dalam buku ini antara lain perencanaan bisnis. Buku ini dapat memberikan panduan tentang cara membuat rencana bisnis yang merupakan langkah penting dalam memulai bisnis. Rencana bisnis menguraikan tujuan, strategi, dan proyeksi keuangan bisnis, serta membantu wirausahawan tetap fokus dan terorganisir. Yang kedua, pemasaran. Buku ini mungkin membahas berbagai strategi pemasaran yang dapat digunakan pengusaha untuk mempromosikan bisnis mereka dan menarik pelanggan. Ini mungkin termasuk pemasaran media sosial, pemasaran email, pemasaran konten, dan periklanan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Buku ini dapat memberikan panduan tentang cara mengelola keuangan suatu bisnis, termasuk penganggaran, pengelolaan arus kas, dan pelaporan keuangan. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas keuangan dan pertumbuhan bisnis. Yang terakhir, kepemimpinan. Buku ini dapat memberikan nasihat tentang bagaimana menjadi pemimpin yang efektif dan mengelola tim. Ini mungkin mencakup topik-topik seperti komunikasi, delegasi, motivasi, dan resolusi konflik. Secara keseluruhan, buku manajemen praktis bagi entrepreneur kiat bisnis yang harus diketahui saat startup
bertujuan untuk memberikan nasihat dan bimbingan praktis kepada para wirausahawan yang ingin memulai dan menjalankan bisnis yang sukses. Buku ini mengupas berbagai konsep penting terkait manajemen bisnis dan dapat menjadi sumber bermanfaat bagi siapa saja yang sedang memulai atau mengembangkan bisnis. Berikut beberapa hal penting yang dapat diambil. Yang pertama, startup adalah perusahaan muda yang didirikan oleh satu atau lebih pengusaha yang ingin mengembangkan produk atau layanan yang mereka yakini ada permintaannya. Yang kedua, startup memiliki risiko tinggi karena kegagalan sangat mungkin terjadi. Namun mereka juga bisa menjadi tempat bekerja yang sangat unik dengan manfaat besar, fokus pada inovasi, dan peluang besar untuk belajar. Yang ketiga, wirausahawan perlu mencari uang, membuat model bisnis dan rencana bisnis, mempekerjakan personal kunci, menyusun rincian rumit seperti kepemilikan saham untuk mitra dan investor, dan merencanakan jangka panjang. Selanjutnya, startup juga harus mempertimbangkan di mana mereka akan berbisnis dan struktur hukumnya. Startup seringkali menampilkan banyak mitra dengan keterampilan unik dan membangun landasan perusahaan sebelum mempekerjakan karyawan pertama mereka. Rencana bisnis yang baik dapat membantu menjaga bisnis Anda tetap pada jalurnya. Startup dapat meningkatkan peluang keberhasilan mereka dengan menyelidiki strategi masuk ke pasar yang umum, mengartikulasikan beberapa versi yang masuk akal dari strategi tersebut, dan memilih salah satu yang paling selaras dengan nilai-nilai dan motivasi pendirinya. Berikutnya, startup bertujuan untuk membangun ide dan sangat cepat dan seringkali melakukannya melalui proses yang disebut iterasi, yaitu proses yang terus-menerus meningkatkan produk melalui umpan balik dan data penggunaan. Membangun tim startup yang tepat sangat penting, terutama pada tahap awal usaha kecil. Baik, kita masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu evaluasi. Buku manajemen praktis bagi entrepreneur kiat bisnis yang harus diketahui saat startup ini memiliki keunggulan yang diantaranya adalah membuat kita memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis atau usaha yang baik. Dan juga buku ini mudah dipahami karena gaya bahasa penulis juga mudah dipahami. Dan buku ini sesuai dengan keperluan dan kehidupan pembaca yang ingin menjadi seorang entrepreneur dari pengalaman-pengalaman penulis. Buku ini juga memang tidak memberikan teori-teori manajemen yang rumit. Bahkan sebenarnya membahas secara praktis saja, oleh karenanya buku ini kurang pas bagi mereka yang ingin mempelajari manajemen secara teoritis. Tetapi barangkali lebih cocok untuk entrepreneur pemula yang ingin mengetahui bagaimana mengelola usahanya agar lebih baik. Nah, siapa yang tidak ingin usahanya terus bertumbuh dan berkembang? Akan tetapi, dari beberapa banyaknya keunggulan dalam buku ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah pembahasan yang tidak cocok dengan mereka yang ingin mempelajari manajemen secara teoritis, karena lebih cocok untuk entrepreneur pemula yang ingin mengetahui bagaimana mengelola usahanya agar lebih baik. Kita masuk ke dalam poin yang terakhir, yaitu rangkuman evaluasi. Buku manajemen praktis bagi entrepreneur kiat bisnis yang harus diketahui saat startup sangatlah membuat kita memahami bagaimana cara mengelola usaha dan bisnis yang baik, dan juga sangat bagus dalam bentuk penyajian, penulisan, dan juga pada bagian cover buku yang sangat menarik. Dan setiap materi sangat bermanfaat bagi entrepreneur pemula yang ingin mengelola usahanya agar lebih baik, dan juga untuk mahasiswa prodi ilmu administrasi bisnis yang ingin belajar tentang hal-hal yang harus dipahami dalam mengelola bisnis atau ingin menjadi entrepreneur yang sudah membaca buku ini. Ada beberapa kekurangan tapi tidak menutupi keseluruhan pada isi buku. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.